Perkenalkan, nama saya Alfika Sili Rahmandani dengan NPM 1703102400007. Nama saya Rafa Kalmafis Nisa dengan NPM 009. Nama saya Kintania Ramadhani Zahrian dengan NPM 026. Saya Jana Udiantara Almatina dengan NPM 028. Nama saya Nobeli Nomi Tampu Bolon dengan NPM 032. Halo, saya Sirahman Nurinsani dengan NPM 040. Perkenalkan, nama saya Najwa Sadania Habibah dengan NPM akhir 048. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rawinda Cahyarani Raharjo dengan akhiran NPM 061. Saya Nasya Parashanti dengan NPM 1703110240063. Pada video kali ini, kelompok 2 akan membahas pembahasan dari artikel Models of Disability and Human Rights Informing the Improvement of Built Environment Accessibility for People with Disability at Neighborhood Scale. Nah, untuk pertanyaan pertama, apa saja yang menjadi fokus pembahasan dari artikel yang telah dibaca? Dan kata lain, isu-isu apa saja yang berkaitan dengan lingkungan fisik dan juga perilaku manusia atau kesejahteraan sosial? Terdapat beberapa pokok pembahasan dalam artikel ini, di antaranya yang pertama, model-model disabilitas, yaitu terdapat berbagai model disabilitas yang mempengaruhi bagaimana lingkungan fisik di sekitar kita dirancang, seperti adanya kariti, medical, sosial, relational, diversity, dan human rights models. Yang kedua, penyandang disabilitas tidak mampu untuk mengakses seluruh ruang publik bukan hanya karena kondisi medis, tetapi juga akibat dari sikap masyarakat dan kebijakan yang masih diskriminatif. Nah, isu yang ketiga ada di fasilitas yang telah disediakan untuk disabilitas oleh pemerintah dinilai belum memadai dan juga belum dapat memenuhi kebutuhan dari penyandang disabilitas dan belum bersifat aksesibel. Lalu isu yang keempat adalah dalam artikel ini dikatakan bahwa penyandang disabilitas jarang sekali untuk dilibatkan secara langsung. Nah, padahal pemerintah dapat melibatkan penyandang disabilitas dalam membuat proyek-proyek untuk fasilitas disabilitas ke depannya. Agar nantinya pemerintah dapat tahu nih, apa saja sih experience atau pengalaman yang telah dirasakan oleh disabilitas, lalu mereka dapat mengevaluasi hal tersebut agar dapat mengembangkan fasilitas berikutnya. Lingkungan fisik berkaitan dengan isu kesejahteraan manusia. Dalam pembahasan artikel ini dijelaskan bahwa disabilitas terbentuk dari lingkungan, bukan hanya bawaan tubuh. Artinya, seseorang tidak otomatis terhambat hanya karena kondisi fisiknya, tapi karena lingkungan sekitar yang tidak inklusif. Hal tersebut membuat isu kesejahteraan lahir dan memperlihatkan keterkaitan antara lingkungan fisik terhadap perilaku manusia atau isu kesejahteraan sosial. Isu kesejahteraan yang lahir adalah munculnya keterbatasan akses ke layanan dasar seperti transportasi, pendidikan, hingga pekerjaan yang akan berakibat pada menurunnya tingkat produktivitas penyandang disabilitas dan berpengaruh terhadap keberfungsian sosial mereka. Hal ini berkaitan dengan salah satu teori yang dibahas dalam artikel, yaitu Social Relational Theory. Teori ini menjelaskan bahwa minimnya ruang aksesibilitas di era industri menyebabkan mereka dilihat kurang produktif secara ekonomi. Teori ini juga dapat memperkuat pembahasan sebelumnya, mengenai bukan hanya orangnya, tetapi lingkungan, kebijakan, bahkan sikap masyarakat yang membuat para disabilitas terhambat. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana pemahaman kami mengenai poin B dikaitkan dengan pemahaman tentang teori-teori mengenai lingkungan fisik dan juga perilaku manusia yang dibahas oleh Elizabeth Hutchinson seperti yang telah dibahas minggu lalu. Nah, keterkaitannya itu ada. Yang pertama ada kontrol teori. Jadi, pada kasus ini lingkungan tuh bisa menghambat suatu perilaku dan pada akhirnya manusia akan berusaha mengontrol lingkungan fisik mereka. Pada poin B, disimpulkan yang menjadi masalah adalah lingkungan membatasi perilaku disabilitas, yaitu dengan keterbatasan akses transportasi, pendidikan, pekerjaan, hingga ruang publik inklusif. Nah, kontrol teori ini juga memperjelas bahwa menurunnya tingkat produktivitas atau keberfungsian disabilitas itu dikarenakan kurangnya kesempatan mengontrol lingkungannya sendiri dan berakar juga dari lingkungan fisik yang tidak ramah. Hal ini membuktikan ketidakmampuan mengendalikan lingkungan fisik sehingga berdampak pada keberfungsian sosial mereka. Sebagian orang yang memiliki alih kontrol lebih besar juga mempengaruhi lingkungan sosial disabilitas, dikarenakan perbedaan latar belakang dan juga kepentingan. Nah, yang kedua ada behavioral theory. Behavioral theory ini membahas bahwa lingkungan itu membentuk bagaimana seorang penyandang disabilitas itu berperilaku atau beraktivitas.
yang artinya jika lingkungannya tidak inklusif, hal ini bisa membuat partisipasi dari penyandang disabilitas menjadi terhambat. Sebaliknya, jika lingkungan fisik yang sedang ditempati oleh penyandang disabilitas itu inklusif, maka mereka akan cenderung terdorong untuk terlibat dalam aktivitas sosial dan juga menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan 10 konsep baru yang terdapat pada artikel Models of Disability and Human Rights Informing the Improvement of Built Environment Accessibility for People with Disability at Neighbor Scale. Yang pertama, lingkungan fisik dapat menghambat. Nah, lingkungan fisik sendiri itu termasuk ke penghambat utama nih teman-teman, karena masalah itu sendiri bisa muncul dari lingkungan, bukan dari individu. Yang kedua, kita perlu melibatkan penyandang disabilitas dalam perencanaan, karena kita tidak selalu tahu nih apa aja kebutuhan mereka. Jadi kita membutuhkan banyak pandangan dari penyandang disabilitas. Yang ketiga ada charity models of disability, yang artinya melihat penyandang disabilitas sebagai individu yang merasa dikasihani, atau membuat penyandang disabilitas menjadi orang yang terpisah dari masyarakat. Nah, selanjutnya ada medical model of disability, yaitu menganggap penyandang disabilitas sebagai pengidap penyakit atau kelainan dan memiliki masalah kesehatan yang harus disembuhkan. Nah, hal ini membuat penyandang disabilitas menjadi terpisah dari masyarakat pada umumnya. Kemudian ada yang namanya social model of disability. Di sini permasalahannya terdapat pada masyarakat atau lingkungannya yang mendiskriminasi individu, bukan pada penyandang disabilitas. Lalu ada yang namanya Human Rights Model of Disability, yaitu menyangkut pautkan disabilitas dengan hak asasi manusia. Aksesibilitas itu merupakan hak dasar setiap manusia. Sama seperti pendidikan dan pekerjaan, jika gedung dan transportasi tidak aksesibel, itu berarti dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya saya akan membahas Universal Mobility Index, di mana sebuah alat ukur baru yang lebih komprehensif, bukan hanya dilihat dari standar hukum, akan tetapi melihat dari pengalaman baru. Selanjutnya ada Relational Model of Disability. Di sini merupakan pemahaman disabilitas sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya. Selanjutnya, aksesibilitas seharusnya tidak hanya dilihat berdasarkan suatu bangunan, tetapi juga dilihat dari skala lingkungan sehari-hari yang mempengaruhi keseharian penyandang disabilitas. Yang terakhir, Diversity Model of Disability menganggap disabilitas sebagai bagian dari keberagaman manusia. Di sini saya akan membahas dua hal yang menurut kami menarik dari artikel yang sudah kami baca. Nah, yang pertama, ternyata masih banyak yang harus menjadi urgensi utama pentingnya peningkatan skala lingkungan seperti akses kehidupan sehari-hari, partisipasi sosial, keadilan, dan hak asasi dalam menciptakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, teman-teman. Padahal, sudah ada undang-undang yang membahas mengenai anti-diskriminasi seperti ini. Nah, contohnya, itu ada United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, lalu ada Americans with Disabilities Act, dan ada Disability Discrimination Act. Lalu, hal yang kedua itu ada perubahan paradigma dari model medis ke model sosial dan hak asasi manusia. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada Social Model of Disability yang mengkritik mengenai model medis. Awalnya disebutkan bahwa model medis memandang disabilitas sebagai kekurangan atau kecacatan individu yang harus disembuhkan. Namun, karena muncul kritik dari Michael Oliver yang merupakan perancang model sosial, menegaskan bahwa solusi aksesibilitas orang difabel itu bukan hanya pada sistem hukum dan medis, melainkan pada sistem sosial, lingkungan fisik yang harus diubah agar lebih adil dan setara, sehingga cara pandang terhadap inklusi berubah menjadi lebih baik. Saya akan menjelaskan pembahasan mengenai artikel yang telah kami baca dalam konteks Indonesia. Apakah artikel tersebut relevan dengan Indonesia dan mengapa alasannya? Di sini setelah kami baca, artikel ini sangatlah relevan karena di Indonesia masih banyak hambatan aksesibilitas khususnya bagi para disabilitas. Indonesia memiliki UU Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016.
Undang-Undang Republik Indonesia tentang penyandang disabilitas ini berfungsi sebagai landasan hukum untuk melindungi dan menjamin hak-hak penyandang disabilitas. Namun, kenyataannya masih banyak fasilitas yang belum aksesibel bagi para disabilitas. Hal ini mirip sekali dengan pembahasan yang ada pada artikel tersebut, bahwa hukum untuk para disabilitas itu sudah ada, namun implementasi dan penegakannya masih sangat lemah. UU tersebut juga membahas mengenai penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan berlandaskan pada martabat, otonomi individu, tanpa diskriminasi, partisipasi penuh, kesamaan kesempatan, dan aksesibilitas. Namun masih saja banyak dari hal-hal tersebut yang belum bisa terwujud. Berikut beberapa video yang menunjukkan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, beberapa kekurangan dan kelebihannya. Gampang naik darah, omong tak mau kalah. Kalau datang senang, nona cukup ramah. Bila engkau bicara, setan logika. Sedikit keras kepala, dasar betina. Ku suka kamu, sungguh suka kamu. Ku perlu kamu, sungguh perlu kamu. Engkau aku sayang, sampai dalam tulang. Banyak orang bilang aku mabuk kepayang. Hidup yang ku jalani, rasa yang ku hadapi, semua yang terjadi pasti ada hikmahnya. Walau kadang kenyataan tak selalu seperti apa yang ku serahkan semuanya. Ini nggak minimal ya. Tuh. Jadi ini mohon Kementerian Arsitektur ini dikasih penyangga kayak gitu. Nah, tuh. Juga kalau malas kasih penyangga ini nih. Kalau malas minimal tuh kasih titik-titik pokadut kan ada titik-titik nih. Nah, atau mungkin bisa atau enggak apa kalau misalkan di jalan kaki itu kan ada yang titik-titik tuh. Kan ada yang garis-garis nih, lihat nih. Perhatiin. Kan ada yang garis-garis, ada yang titik-titik tuh. Nah, itu tuh saya pasang di situ tuh minimal. Ini jadi biar tidak ada orang buta waktu di sini nih, lihat tuh. Ini kasihan tuh lihat tuh. Ini lihat lautnya ini berjalan tuh lihat. Lihat tuh ada arusnya tuh. Orang kesana jatuh meninggal. Stop ya, Pi. Fun fact arsitektur, kali ini bukan ngebahas bola-bola, tapi ngebahas jalur kuning yang ada di trotoar. Ini namanya guiding block, bukan untuk estetika doang, tapi ada fungsinya untuk membantu penyandang difabel. Buat yang belum tahu, ada dua jenis, ada yang titik, ada yang garis. Titik tuh berhenti, garis tuh jalan. Dan dia sifatnya wajib ada di trotoar atau jalan menuju bangunan, transportasi umum, atau kayak tangga. Tapi kalau misalnya gue coba jalan, ada kekurangannya nih. Banyak tempat yang pemasangannya nggak sesuai standar, bahkan jadi formalitas doang, yang penting ada. Dan ini jadinya nggak fungsional dan nggak aman banget buat teman-teman kita semua. Kita terus maju, yakini diriku, yakini dirimu, semesta akan bantu merakit mimpiku, merakit mimpimu. Sekian yang dapat kelompok 2 sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.